Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi sekalian yang sudah bergabung di kelas Metopel pada hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang dasar-dasar Metopel. Nah, jadi untuk hari ini kita langsung saja belajar tentang jenis-jenis metode penelitian. Nah, sebenarnya banyak sekali sih tipe-tipe penelitian kan, tapi kamu di sini harus tahu dulu apa saja sih sebenarnya tipe-tipe penelitian yang biasanya digunakan oleh para peneliti, oleh siswa maupun mahasiswa yang akan mengerjakan penelitian. Nah, kenapa? Karena di sekolah kita itu hanya terbatas pada eksperimen saja atau deskriptif saja. Padahal sebenarnya banyak sekali tipe-tipe penelitian yang bisa kita gunakan, yang bisa kita terapkan dalam melaksanakan penelitian. Oke? Jadi izinkan saya untuk screen sharing untuk menampilkan slide presentasi pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis metode penelitian bagian pertama. Nah, kenapa saya buat bagian pertama? Karena sebetulnya banyak sekali tipe-tipe penelitian yang bisa kita gunakan. Namun karena waktu kita sangat terbatas, hanya 30 menit saja, maka untuk pertemuan ini kita batasi pada metode penelitian untuk eksperimen. Oke, untuk next kita akan masuk ke penelitian yang lain. Oke. Nah, menurut Macmillan dan Schumacher tahun 2001, metode penelitian itu dibagi atau dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, kemudian penelitian kuantitatif itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu eksperimen dan non-eksperimen. Sedangkan kualitatif dibedakan menjadi interaktif dan non-interaktif. Nah, namun pada pertemuan ini kita batasi pada penelitian eksperimen saja ya, yang ada di sebelah kiri saya. Nah, karena waktunya sangat terbatas. Nah, kita akan belajar tentang eksperimen murni, eksperimen semu, dan penelitian subjek tunggal atau single subject research. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian deskriptif, komparatif, dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke penelitian eksperimen, kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu. Ini bisa disingkat dengan kuali dan kuanti ya, supaya lebih simpel. Nah, jadi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Nah, metode penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik analisis yang mendalam, yaitu mengkaji suatu masalah secara satu per satu dari kasus per kasus. Nah, jadi kalau kita ingin mengerjakan penelitian kualitatif, kita harus membuat pemahaman dulu terhadap suatu masalah, kemudian kita kaji masalah itu per kasus, bukan semuanya gitu ya. Jadi harus lebih mendalam gitu. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang lebih objektif terhadap fenomena sosial. Nah, untuk bisa melakukan pengukuran pada setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel-variabel atau peubah-peubah dan indikator-indikator. Oke, itu penelitian dari kuali dan kuanti. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan yang mendasar atau fundamental antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan ya yang akan Bapak sampaikan di sini, ada 10 slide. Ada 10 perbedaan. Yang pertama adalah desain penelitian atau rancangan penelitian. Nah, kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Nah, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus atau spesifik, terperinci, dan statis atau tetap. Nah, kemudian alur dari penelitian kuantitatif itu sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Mohon maaf, apakah bisa di mute?
Oke, mohon kepada partisipan untuk menonaktifkan suara atau audionya. Terima kasih. Oke, oke langsung ya, lanjut. Nah, sebenarnya di sini ada perbedaan yang jelas antara penelitian kuali sama kuanti. Kalau kuali itu dia bersifat fleksibel. Artinya ini bisa kita ubah-ubah, bisa kita modifikasi. Dia bersifat dinamis atau pergerakannya cepat, ya kan? Nah, sedangkan kuantitatif itu dia statis, dia tetap, itu nggak bisa kita modifikasi. Dan itu mesti kita rencanakan dari awal dan tidak bisa diubah lagi ya. Nah, itu dari desain penelitian. Kemudian dari analisis data. Kalau kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Nah, jadi walaupun kita belum selesai penelitian, kita udah bisa tuh menganalisis datanya secara deskriptif. Nah, sedangkan kuantitatif itu dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga perbedaannya, istilah subjek penelitian. Kalau kualitatif, itu nama subjeknya adalah narasumber. Sedangkan kuantitatif, nama subjeknya adalah responden. Nah, yang keempat, cara memandang fakta. Kualitatif, memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh perasaan manusia saja. Nah, karena penelitian ini berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Nah, artinya ketika kita ingin fokus pada penelitian kualitatif, ini kita harus beranjak pada teori-teori yang dianggap relevan terhadap penelitian kita. Misalnya kalau kita ingin meneliti tentang psikologi ya, misalnya itu biasanya menggunakan teori behavioristik. Nah, kemudian untuk menghasilkan teori itu harus ada pada teori yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, sedangkan kuantitatif itu memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak kepada siapapun. Nah, apapun yang ditemukan di lapangan itulah faktanya. Artinya kita tuh tidak boleh mencampurkan sesuatu yang tidak ada di penelitian itu. Jadi harus benar-benar netral. Dan kemudian apa yang kita jumpai di lapangan itulah dia. Kita tidak boleh memanipulasi, tidak boleh mengotak-atik data tersebut. Ya, pokoknya apa yang kita temukan di lapangan itulah dia, sesuai dengan fakta yang ada. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini berangkat dari teori menuju data. Oke, yang kelima pengumpulan data. Nah, kalau kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik. Nah, berarti di sini kita tidak membutuhkan narasumber yang banyak, tetapi yang kita butuhkan adalah informasi yang lebih detail, yang lebih spesifik. Nah, artinya kalau untuk mengerjakan data kuali ini, kita nggak perlu narasumber yang banyak-banyak, berbeda sama yang kuantitatif, Kak. Itu biasanya respondennya harus banyak, kemudian biasanya pakai rumus, segala macam gitu. Nah, kalau kuantitatif itu dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen-instrumen seperti tes, kuesioner, yang sebelumnya harus divalidasi. Nah, kalau untuk anak kelas 11 yang saat ini sedang penelitian, itu sebelum kalian masuk ke field research, kamu harus memvalidasi tesnya terlebih dahulu atau kuesioner atau instrumen-instrumen yang mau kalian uji cobakan ke lapangan. Nah, data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi di situ ada biasanya kategori, misalnya tesnya sukar, sedang, mudah. Kemudian apalagi kuesionernya, itu biasanya ada indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Dan kita harus memilih sumber apa yang kita pilih gitu ya. Misalnya apakah Ari Kunto, Sumaryono dan sebagainya. Nah, kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Nah, berarti beda ya antara kuali sama kuanti. Kalau kuali itu tidak membutuhkan narasumber yang banyak. Namun kalau kuantitatif itu membutuhkan responden yang banyak.
Oke, yang keenam adalah representasi data. Nah, kalau kualitatif, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Nah, sedangkan kuantitatif, hasilnya itu dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Nah, artinya mungkin kalian juga pernah membaca ya, kalau kuali itu dia biasanya dideskripsikan dengan kata-kata gitu. Dengan kata-kata, kemudian dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu. Nah, namun kalau kuantitatif itu biasanya diproyeksikan dalam bentuk perhitungan matematis atau menggunakan uji statistik. Nah, biasanya menggunakan SPSS atau juga bisa menggunakan software Listrel, eViews, Amos, Excel, Keystat, Startcall dan sebagainya. Artinya kita tuh ya kita bisa dibantu oleh software. Nah, kalau dulu memang mahasiswa itu mengerjakan statistik masih menggunakan sistem manual gitu ya. Masih mengerjakan datanya menggunakan tangan gitu. Nah, sekarang zaman sudah canggih, sudah banyak software yang tersedia secara gratis. Kita bisa download saja, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk mendapatkan hasil penelitian kita sesuai sama yang kita peroleh di lapangan. Nah, yang ketujuh adalah implikasi hasil riset. Kalau kualitatif, hasil penelitian itu memiliki implikasi yang terbatas pada keadaan-keadaan tertentu, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Nah, sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Oke? Nah, selanjutnya adalah macam-macam metode. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau kualitatif itu metodenya adalah fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, teori. Nah, nanti kita akan membahas macam-macam metode ini untuk pertemuan selanjutnya. Sedangkan kuantitatif itu yang kita bahas sekarang ya, eksperimen, ada survei, korelasi, regresi, jalur path analysis, ini yang lebih susah ya, kemudian expose faktor dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan penelitian. Kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menjelaskan hubungan atau korelasi antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Nah, selanjutnya jenis data. Kalau kualitatif itu kita interpretasikan dalam bentuk deskriptif ya, dengan kata-kata. Deskriptif dan eksploratif, digali informasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Sedangkan kuantitatif itu berupa angka-angka, numerik, dan statistik. Nah, kita masuk ke contoh-contoh penelitian kuali dan kuanti ya. Nah, contoh judul penelitian kualitatif. Ini mungkin bisa dilihat oleh siswa kelas 11 walaupun sudah membuat judul, tapi nanti recordingnya bisa kita upload ke YouTube. Nanti kelas 10 juga bisa melihat tayangan ini, kemudian mungkin terinspirasi untuk untuk tahu kira-kira apa sih judul penelitian yang bisa dia buat untuk penelitian di sekolah kita ya. Nah, contoh judul yang bersifat kuali itu adalah seperti ini ya. Analisis peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen mutu pendidikan, eksploitasi anak jalanan, evaluasi kebijakan pendidikan inklusif dan sebagainya ya. Mungkin bisa dilihat sendiri. Sedangkan contoh judul penelitian kuantitatif itu seperti ini ya. Hubungan. Berarti ini adalah asosiatif ya. Hubungan antara minat baca dan motivasi terhadap hasil belajar, pengaruh media pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar dan sebagainya. Jadi di sini nampak perbedaan antara judul penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian eksperimen. Ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif ya. Nah, penelitian eksperimen merupakan cara praktis untuk mempelajari sesuatu dengan mengubah suatu kondisi dan mengamati pengaruhnya terhadap hal lainnya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
atau hubungan sebab akibat atau istilahnya cause and effect dengan cara membandingkan hasil kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, artinya dalam penelitian eksperimen ini kita menggunakan dua kelompok atau dua grup, yaitu kelompok eksperimen yang diberi perlakuan atau treatment dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Nah, dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 kegiatan pokok, yaitu mengontrol, memanipulasi, dan mengamati. Jadi itu harus kita kontrol. Kita kontrol, kemudian biasanya kalau untuk eksperimen itu kita memanipulasi variabelnya. Nah, setelah kita manipulasi variabelnya, baru kita amati atau kita observasi lebih lanjut. Nah, kemudian peneliti harus membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang saya bilang tadi. Nah, selanjutnya kedua kelompok tersebut sedapat mungkin harus sama atau homogen. Nah, artinya kalau dia kelompoknya masih heterogen, itu kita harus homogenkan dulu. Kenapa? Karena agar ciri-cirinya, karakteristiknya itu sama semuanya. Misalnya jenis kelaminnya, kemudian sosial ekonominya, gendernya, pendidikannya, dan sebagainya. Atau usianya itu harus kita homogenkan. Nah, selanjutnya proses penelitian berjalan dan diobservasi untuk menentukan perbedaan atau perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen, yang tentunya perbedaan tersebut merupakan hasil perbandingan keduanya. Nah, penelitian eksperimen merupakan contoh nyata dari penelitian yang menggunakan pendekatan positivistik. Ini menurut si Auguste Comte ya, pada abad ke-19, dia mengatakan bahwasanya pendekatan positivistik itu atau positivistic approach adalah penelitian yang didasarkan pada pemahaman kita terhadap logika-logika atau pola pikir kita secara rasional. Itulah positivistik ya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara eksperimen murni dan eksperimen semu. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh siswa-siswa di sini ya. Paling dominan itu adalah eksperimen murni dan semu. Oke, apa itu eksperimen murni? True eksperimen merupakan eksperimen dengan derajat kemurnian tertinggi. Artinya memenuhi semua sifat atau karakteristik eksperimen. Dari pemberian perlakuan, pengontrolan, pengacakan atau randomisasi, sampai dengan pengamatan variabel respon. Ini memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi ya. Nah, kalau eksperimen semu itu ditandai dengan adanya sebagian sifat yang tidak dipenuhi, umumnya sifat pengacakan. Artinya, kalau eksperimen murni itu, kita harus melakukan proses randomisasi di sini. Nanti akan saya tunjukkan desain penelitiannya. Sedangkan eksperimen semu itu biasanya sifat pengacakan itu tidak dipenuhi. Ada sih beberapa penelitian yang melakukan randomisasi pada semu, tapi tidak sepenuhnya dilakukan. Oke? Nah, dari perbedaan prosedur antara penelitian murni sama semu terletak pada populasi dan sampel yang digunakan. Nah, dalam penelitian eksperimen murni, sampel yang digunakan dalam eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara acak atau random dari populasi tertentu. Nah, jadi di sini kalau penelitian murni itu kita harus melakukan proses pengacakan pada populasinya. Oke? Nah, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ini menurut si Sugiono ya, tahun 2012. Nah, namun kalau penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, pelaksanaan penelitian tidak memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak karena subjek secara alami telah terbentuk dalam satu kelompok utuh atau intake group, seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Berarti dia sudah alami terjadi ya, udah terbentuk, otomatis kita tidak perlu melakukan proses pengacakan lagi, itu aja. Misalnya kelas 11 Avenzoa, udah itu semua siswanya gitu. Dan tidak bisa diacak oleh siswa yang lain. Nah, penelitian eksperimen semu menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar untuk diberi perlakuan atau treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak atau random. Jadi jelas, it's very clear kalau perbedaan antara eksperimen murni sama semu itu terletak dari proses pengacakan atau randomisasi dari sampel dan populasinya. Oke?
Nah, kita masuk ke penelitian eksperimen murni ya, atau true eksperimen. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara menggunakan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenakan kondisi perlakuan. Artinya di sini kita buat dua kelompok besar, dua grup besar, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen kita berikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Kemudian kita bandingkan hasil keduanya menggunakan uji statistik. Biasanya menggunakan t-test, kemudian juga menggunakan one way ANOVA dan sebagainya. Nah, contohnya ya. Yang pertama, pengaruh pemberian pupuk cair EE4 atau Effective Microorganism 4 terhadap pertumbuhan diameter batang pada tanaman cabai merah. Nah, di sini terlihat ya, kita menyiapkan sampel pupuk cair EE4. Kemudian kita berikan pupuk ini kepada tanaman cabai. Jadi ada dua sampel nih, cabai merah A dan cabai merah B misalnya ya. Nah, cabai merah A itu kita ibaratkan sebagai kelompok eksperimen, itu kita kasih pupuk cair. Sedangkan yang kelompok kontrol tidak diberi pupuk cair. Nah, kita bandingkan kedua kelompok tersebut, manakah yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan diameter batang. Apakah kelompok eksperimen yang diberi pupuk cair atau kelompok kontrol yang tidak diberi pupuk cair. Itu ya, itulah sederhananya gitu. Yang kedua ini penelitian si Faiz, potensi kulit singkong sebagai bahan utama pengolahan yogurt. Nah, ini kita lihat dari perbandingan konsentrasinya. Kemarin si Faiz dia membandingkan konsentrasi yogurt 0%, 3, 5, 7, dan 9. Nah, dari beberapa konsentrasi itu, manakah menghasilkan yogurt yang bagus dari segi uji organoleptik dan uji hedoniknya, rasanya, aromanya, teksturnya, dan sebagainya ya. Yang ketiga ini penelitian dosen saya ya, Pak Diki. Aktivitas antibakteri ekstrak daun buas-buas atau Premna pubescens terhadap patogen bakteri dan fungi. Nah, kalau kalian tahu, daun buah-buas ini adalah daun khas Melayu. Jadi kalau orang Melayu itu biasanya membuat bubur pedas pakai daun ini. Nah, ternyata daun ini dia mengandung ekstrak antibakteri atau antibacterial yang bisa melawan patogen atau penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan fungi. Jadi kalau kalian makan bubur pedas pakai bos-bos ini sangat bagus sekali ya untuk menangkal radikal bebas dan bakteri yang jahat gitu ya. Nah, yang keempat, efek atau pengaruh program pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap sikap siswa dengan menggunakan kelompok eksperimen. Yang satu pakai programnya, sedangkan yang kedua tidak menggunakan program tersebut. Kemudian dibandingkan manakah yang memiliki memiliki pengaruh terhadap sikap siswa ya sebagai variabel terikatnya atau dependent variabelnya. Yang kelima, penelitian untuk menyelidiki pengaruh atau efek pemberian tambahan makanan di sekolah kepada siswa-siswa di SMA di suatu daerah dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi orang tua maupun taraf kecerdasannya. Kita selidiki ya, apakah ada pengaruh antara memberikan tambahan makanan terhadap kondisi siswa yang ada di sebuah daerah. Oke? Nah, selanjutnya rancangan eksperimen murni ya. Nah, di sini ada dua sebenarnya. Ada post-test only control group design dan pre and post-test control group design. Apa bedanya? Nah, kalau rancangan eksperimen sederhana atau post-test only control group design, ini seperti biasa, kita lakukan randomisasi atau pengacakan dengan mengelompokkan dua grup, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen ini diberi perlakuan atau treatment, sedangkan kontrol tidak diberikan perlakuan. Nah, pada kelompok eksperimen ini kita berikan perlakuannya langsung ke subjeknya ya, atau ke respondennya seperti itu. Misalnya gini tadi ya, pemberian pupuk cair terhadap tanaman cabai. Nah, di situ sampelnya adalah tanaman cabai. Nah, jadi peneliti memberikan pupuk tersebut kepada tanaman cabai. Berarti di sini dia menggunakan perlakuan kan, ada di situ pupuk cairnya atau E4-nya. Nah, sedangkan yang kontrol tidak diberi perlakuan. Oke? Atau tidak diberi pupuk cair misalnya. Nah, sedangkan pre and post test control group design ini
kita lakukan pengulangan. Misalnya ada ulangan 1 atau ada repetisi 1, 2 dan sebagainya. Nah, bedanya adalah pada kelompok eksperimen sama kelompok kontrol ini tetap kita lakukan randomisasi atau pengacakan, di mana pada kelompok eksperimen ini diberi pre-test dan post-test. Nah, jadi sebelum penelitian itu kita tentukan hasilnya, kita buat dulu di situ pretestnya atau tes awalnya untuk mengetahui kondisi awal dari penelitian tersebut. Nah, setelah kita kasih pretest, baru kita berikan post-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pre sama post-test. Nah, jika ada perbedaan, itu sebetulnya nggak bagus. Jadi harus ada. Jadi sebetulnya itu perbedaannya jangan terlalu signifikan antara pre-test sama post-test. Oke? Nah, sedangkan pada kelompok kontrol itu tidak diberi perlakuan. Tidak diberi pre dan post test. Oke? Nah, apa sih ciri-cirinya? Oke. Menuntut penggunaan variabel dan kondisi-kondisi eksperimental secara tertib dan ketat, baik dengan kontrol atau manipulasi langsung maupun dengan randomisasi. Yang kedua, secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai garis dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental yang dikenakan perlakuan. Kemudian memusatkan usaha pada pengontrolan varians. Kemudian di sini ada istilahnya validitas internal dan eksternal. Nah, kalau dia validitas internal itu ada sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab. Apakah manipulasi eksperimental pada studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan? Nah, apakah ada perbedaan antara kedua perlakuan misalnya ya? Nah, kalau validitas eksternal itu menjawab persoalan, seberapa representatifkah penemuan-penemuan penelitian ini dan seberapa jauh hasil-hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subjek-subjek atau kondisi-kondisi yang sama. Oke, maksudnya seberapa terwakilkankah penemuan-penemuan yang kita lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya dalam rancangan eksperimental yang klasik atau yang dulu, semua variabel lain diusahakan agar konstan atau agar tetap, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Artinya, kita usahakan semua variabel itu dalam keadaan tetap atau konstan. Namun, apabila kita pengen buat kita manipulasikan juga boleh. Kita buat itu variabelnya lebih bervariasi ya atau beragam. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan dari eksperimen murni ini? Nah, keunggulannya, pengendalian terhadap variabel luar dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian timbulnya efek atau pengaruh semata-mata karena perlakuan. Kelemahannya, pengendalian yang berlebihan terhadap kondisi penelitian sehingga tidak sesuai dengan situasi real populasi. Kemudian hambatan etisnya, sengaja membiarkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan yang optimal. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah pokok. Yang pertama, lakukan survei kepustakaan yang relevan bagi masalah yang akan digarap. Jadi sebelum kita melaksanakan penelitian kualitatif, kita pastikan penelitian kuantitatif, kita harus melakukan studi pustaka dulu ya atau literatur study. Nah, terhadap masalah yang akan kita lakukan. Kemudian identifikasi dan definisikan masalah. Rumuskan hipotesis-hipotesis berdasarkan atas penelaahan kepustakaan. Definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel-variabel utama. Susun rencana eksperimen. Laksanakan eksperimen. Aturlah data kasar yang diperoleh dengan cara yang dapat mempermudah analisis selanjutnya. Kemudian kita menempatkannya dalam rancangan yang memungkinkan dapat memperhitungkan pengaruh atau efek yang diperkirakan akan ada. Kemudian setelah kita melakukan analisis, kemudian kita terapkan tes atau uji signifikansi untuk menentukan taraf signifikansinya. Itu biasanya alfanya 0,05 atau taraf signifikansi 95%. Kalau untuk ilmu kesehatan itu biasanya 0,1 ya. 0,01 maksudnya. Nah, yang terakhir adalah buatlah interpretasi mengenai hasil testing atau pengujian, berikan diskusi atau pembahasan seperlunya, dan tuliskan laporannya. Nah, inilah langkah-langkah pokok secara singkat dalam melakukan penelitian ini ya. Nah, yang kedua adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Apa sih tujuannya? Untuk mempermudah informasi yang merupakan perkiraan atau prediksi bagi informasi yang dapat diperoleh
dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Nah, contohnya ya, di sini ada beberapa contoh judul untuk penelitian eksperimen semu. Perbedaan penerapan rehabilitasi pada pengguna narkoba sebelum adanya penyuluhan dan sesudah adanya penyuluhan. Nah, di sini kelas eksperimennya adalah penyuluhan, dikasih penyuluhan, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak diberikan penyuluhan ya. Nah, kemudian pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook terhadap perilaku siswa kelas 10. Pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual dan motivasi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian berbagai macam penelitian yang berhubungan dengan masalah sosial ya, misalnya kenakalan remaja, keresahan, bahaya rokok, narkoba dan sebagainya. Di mana kontrol dan manipulasi tidak selalu dapat dilakukan dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke rancangan atau desain eksperimen semu ya. Tadi kalau rancangan eksperimen murni ada 2. Kalau untuk rancangan eksperimen semu ini sebenarnya ada banyak sih, ada beberapa. Cuma yang Bapak tampilkan hanya 3 saja ya. Yang pertama adalah rancangan eksperimen pretest post-test menggunakan satu kelompok atau satu grup saja. Kemudian rancangan eksperimen seri ini dia berseri atau berangka ya. Setelah dikasih perlakuan 1, dikasih perlakuan 2, dan seterusnya sampai menuju ke variabel yang sudah diteliti. Kemudian yang ketiga adalah rancangan eksperimen ulang tapi tidak dilakukan pengacakan. Nah, tadi kan beda tuh antara eksperimen semu sama eksperimen murni kan. Kalau murni kan dia ada proses pengacakan. Namun kalau pada eksperimen murni eksperimen semu atau kuasi eksperimen itu tidak dilakukan randomisasi atau pengacakan. Inilah contohnya ya. Tidak dilakukan pengacakan. Oke. Ini cirinya. Nah, penelitian eksperimen semu secara khas mengenai keadaan praktis yang di dalamnya adalah tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan, kecuali beberapa dari variabel-variabel tersebut. Kemudian, perbedaan antara penelitian eksperimen murni sama semu, itu sangat kecil ya perbedaannya, atau tidak terlalu besar perbedaannya. Terutama kalau yang dipergunakan sebagai subjek adalah manusia, misalnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan psikologi. Nah, sebenarnya perbedaan antara kedua eksperimen ini dia tidak terlalu besar ya. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan dari kuasi eksperimen ini? Nah, keunggulannya adalah lebih mudah diterapkan daripada eksperimen murni. Nah, makanya saya waktu kuliah, saya lebih memilih kuasi eksperimen. Kenapa? Karena lebih mudah untuk kita terapkan. Lebih mudah untuk kita implementasikan dalam penelitian kita. Nah, kalau kalian misalnya kuliah mengambil bidang pendidikan, itu biasanya mengerjakan penelitian kuasi eksperimen. Berarti kamu harus jago statistik, kamu harus jago menginterpretasikan data penelitian menggunakan software, atau kamu harus tahu perhitungan matematis. Nah, tapi kalau kualitatif itu tidak perlu pakai perhitungan matematis ya. Nah, tapi saya rasa nanti kalau mahasiswa seperti kalian nanti, ya misalnya kuliah di perguruan tinggi, pasti kamu nanti akan mempelajari tentang metopel, kemudian statistik dasar dan statistik advance atau statistik lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian kelemahannya adalah pengendalian atau controlling terhadap variabel luar tidak sekuat eksperimen murni. Yang saya bilang tadi kan, kalau variabel murni kan dia benar-benar dikontrol tuh, benar-benar kita manipulasi, baru kita amati. Sedangkan pada kuasi eksperimen atau semu itu tidak kita kontrol dengan kuat gitu. Ya udah kita biarkan saja seperti itu. Tapi sebenarnya juga ada sih beberapa penelitian yang mengontrol variabel pada kuasi eksperimen, tapi memang tetap saja tidak sekuat eksperimen murni. Oke. Nah, langkah-langkah pokok dalam melaksanakan penelitian eksperimen semu sebenarnya sama saja dengan langkah-langkah dalam penelitian eksperimen murni, dengan perlakuan secara teliti terhadap masing-masing keterbatasan dalam hal validitas internal dan eksternalnya ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah itu tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang penelitian eksperimen murni semu. Nah, sekarang penelitian adalah subjek tunggal.
atau single subject research. Ini merupakan penelitian yang sebenarnya jarang dilakukan oleh mahasiswa ya, atau oleh siswa yang ada di sekolah kita. Nah, apa sih penelitian subjek tunggal itu? Penelitian eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang, repetitif, dalam waktu tertentu. Menurut Tony and Guys tahun 84. Nah, kalau kita mempelajari tentang penelitian subjek tunggal itu tak lepas dari adanya analisis tingkah laku atau teori behavioristik ya. Nah, kemudian strategi penelitian yang dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan tingkah laku subjek secara individual. Ini sebetulnya ranah psikologi ya. Biasanya tuh orang psikologi melaksanakan penelitian subjek tunggal karena berhubungan sama perubahan tingkah laku. Nah, apakah laku itu? What is the behavior? Nah, di sini istilahnya adalah aktivitas, aksi, kinerja, respon, dan reaksi ya. Nah, sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang, tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Berarti di sini ada stimulus yang diterima. Kemudian perilaku yang teramati secara langsung dan tidak langsung. Nah, di mana perilaku ini dapat diubah dengan teknik-teknik modifikasi perilaku ya. Nah, dalam penelitian PST atau penelitian subjek tunggal dikenal istilah target behavior atau tingkah laku target. Istilah target behavior ini untuk penelitian dalam modifikasi perilaku mencakup pikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak dapat dicatat dan diukur. Nah, jadi oleh karena itu, domainnya adalah kognitif, psikomotor, dan afektif dalam taksonomi Bloom. Nah, mungkin siswa kelas 11 ini belum paham ya tentang taksonomi Bloom ya. Ini biasanya mata kuliah di S1 tuh. Jadi bagi mahasiswa pendidikan itu harus tahu tentang Bloom taksonomi, kemudian harus tahu ranah kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau sikap ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri modifikasi perilaku. Nah, perilaku yang dimodifikasi didefinisikan dalam bentuk perilaku yang teramati dan terukur. Prosedur dan teknik intervensi yang dipilih diarahkan untuk mengubah lingkungan agar mencapai perilaku yang diharapkan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, bisa berupa benda, kejadian, manusia, dan sebagainya. Lanjut, teknik modifikasi perilaku yang digunakan dapat diterapkan pada lingkungan kehidupan sehari-hari berdasarkan pada prinsip psikologi belajar dan mengacu pada responden conditioning atau pembiasaan ya. Ini kalau belajar Olimpiade biologi itu ada bidang etologi atau perilaku ya. Di sini ada istilah responden conditioning dan operant conditioning. Nah, kemudian berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan semua orang yang terkait dalam program modifikasi perilaku mempunyai tanggung jawab yang sama ya. Nah, selanjutnya kalau kita membahas tentang PST ini, kita harus tahu istilah-istilah frekuensi, persentase, rate, durasi, latensi, magnitudo, dan trial atau percobaan ya. Nah, kita bahas satu persatu tuh. Apa sih frekuensi? Nah, frekuensi itu sama dengan jumlah atau kekerapan atau banyaknya gitu ya. Nah, frekuensi menunjukkan berapa kali suatu peristiwa terjadi pada waktu tertentu. Contohnya, berapa kali anak autis melakukan kontak mata kepada teman sekelasnya setiap 5 menit selama belajar di kelas. Berapa jumlah kosakata yang dibaca dengan benar selama 10 menit. Berapa jumlah kosakata yang diucapkan siswa selama kegiatan morning motivation bersama selama 15 menit. Nah, ini adalah contoh dari frekuensi ya, bagian dari PST tadi. Yang kedua, persentase, persen ya, atau per 100. Yaitu satuan ukuran variabel terikat yang sering digunakan peneliti untuk mengukur perilaku akademik dan sosial, yaitu jumlah terjadinya suatu perilaku atau peristiwa dibandingkan dengan keseluruhan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut kemudian dikalikan dengan 100. Contohnya nih ya, berapa persen siswa mampu menjawab soal penjumlahan dengan benar dari 20 soal yang diberikan dalam waktu tertentu, misal 1 jam ya. Nah, jika siswa mampu menjawab 15 menit, maka
Rumusnya adalah 15 dibagi 20 dikali 100%. Hasilnya adalah 75% siswa yang mampu menjawab soal dengan benar. Nah, kemudian rate. Rate sebenarnya hampir sama dengan frekuensi atau kekerapan, yaitu bilangan yang menunjukkan banyaknya suatu kejadian dalam suatu periode waktu tertentu. Digunakan jika pengukuran dilakukan pada periode waktu yang berbeda-beda. Contohnya nih ya, seorang peneliti mengamati terjadinya perilaku stereotip, misalnya menggosok-gosokkan mata pada siswa di hari pertama selama 10 menit, hari kedua misalnya 7 menit, hari ketiga selama 8 menit. Nah, adapun terjadinya perilaku menggosok-gosokkan mata tadi selama 3 hari masing-masing adalah 5, 2, 3 kali. Dengan demikian, perilaku stereotip siswa tersebut adalah 10 dibagi 25 sama dengan 0,4 kali siswa tersebut menggosok-gosokkan mata, ya, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara rate dengan frekuensi adalah pada cara menyajikan datanya. Rate ditampilkan dalam bentuk banyaknya respon atau kejadian atau tanggapan pada setiap menit atau jam per satu waktu. Sedangkan data frekuensi biasanya disajikan dalam bentuk banyaknya respon atau kejadian dalam total waktu tertentu. Nah, di mana rate ini cocok digunakan jika peneliti ingin mengetahui seberapa sering suatu kejadian itu terjadi. Akan sangat berguna jika intervensinya ditujukan pada perilaku akademik dan sosial. Misalnya, judi 7 kali ke toilet per jam. Ali menyelesaikan 3 soal matematika per menit. Nah, ini adalah contoh dari rate ya. Nah, kemudian durasi berguna untuk mengetahui berapa lama suatu kejadian atau menunjukkan berapa lama waktu seseorang melakukan suatu perilaku. Contohnya nih ya, Andi duduk di bangku selama 30 menit. Berarti di sini Andi durasinya untuk duduk adalah 30 menit ya. Kemudian Fahmi mengerjakan soal matematika 20 menit. Durasinya 20 menit. Kemudian Tania menulis esai selama 45 menit. Nah, itulah durasinya subjek melakukan kegiatan atau respon ya. Nah, selanjutnya adalah latensi, menunjukkan waktu yang diperlukan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu setelah mendapatkan stimulus. Contohnya, berapa menit Sarah berhenti melakukan tantrum setelah gurunya meminta dia untuk berhenti dengan mengatakan, Sarah, jangan marah, mari kita bermain. Nah, ini contoh latensi ya. Perilaku tertentu setelah mendapatkan stimulus atau rangsangan. Nah, magnitudo merupakan satu ukuran yang menunjukkan kualitas suatu respon. Respon adalah suatu kegiatan tertentu yang dapat diukur kualitasnya dengan satuan tertentu, baik menggunakan alat ukur maupun tidak. Contohnya nih ya, berat badan Tony 45 kg. Berarti di sini untuk mengukurnya pakai timbangan atau neraca. Kemudian tinggi benar Rina 160. Berarti menggunakan meteran ya, atau menggunakan alat ukur tertentu lah untuk mengetahui kualitasnya. Kemudian trial atau percobaan merupakan ukuran variabel terikat yang menunjukkan banyaknya kegiatan untuk mencapai suatu kriteria yang telah ditentukan. Nah, contohnya ada seperti ini ya. Guru mengajarkan keterampilan koordinasi mata dan tangan kepada siswa untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah, kriteria keterampilan melempar bola dianggap berhasil apabila ia dapat memasukkan bola ke dalam keranjang sebanyak 10 kali. Contoh nih ya, Tony dapat memasukkan bola ke dalam keranjang 5 kali pada sesi 1, 2, 3, dan 4, masing-masing 5, 6, 10 kali. Maka trial atau percobaan yang dicapai Tony adalah 5, 6, dan 10 kali ini masing-masing untuk sesi 1, 2, 3, dan 4. Itulah percobaan ya. Oke. Nah, itu tadi contoh dari penelitian subjek tunggal atau PST. Nah, jadi hari ini saya sudah selesai menjelaskan tentang macam-macam penelitian kuantitatif. Untuk yang eksperimen tadi ada 3 ya. Eksperimen murni, eksperimen semu, dan penelitian subjek tunggal. Oke, terima kasih. Itulah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan dari siswa sekalian, saya memberikan waktu kepada kalian untuk bertanya. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.